Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bernala Fahan. Saya kelas 2.6 reguler B, Manajemen Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan membahas tugas-tugas Bank Indonesia dan OJK, Bank Sentral. Tugas utama: A. Agen fiskal pemerintah. Fungsi sebagai penasehat dan memberikan bantuan untuk mengelola berbagai masalah transaksi keuangan pemerintah. Contoh, memberi pinjaman kepada pemerintah dan penyimpanan aset-aset finansial milik pemerintah. B. Banknya bank, memberikan bantuan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. C. Menentukan kebijakan moneter, terutama pengendalian jumlah uang beredar. D. Pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan. E. Penanganan transaksi giro. Bank sentral mengefisienkan kegiatan-kegiatan transaksi yang menggunakan alat pembayaran giro, sebab transaksi giro terjadi dalam jumlah yang besar antar bank, antar wilayah, dan antar negara. F. Riset ekonomi. G. Mengelola dan memelihara mata uang. Evaluasi Bank Sentral. Bank sirkulasi. Bank sentral era pertengahan. Bank sentral dewasa ini. Bank sirkulasi. Bank komersial berfungsi sebagai bank sirkulasi. Peran kebijakan moneter perbankan SP dan masih terbatas. Bank sentral era pertengahan. Peran kebijakan moneter perbankan dan SP meningkat. Tujuan jamak atau inflasi, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, neraca pembayaran. Bank sentral dewasa ini. Tujuan tunggal yaitu stabilitas harga. Independen namun tetap berkoordinasi dengan pemerintah. Penguatan akuntabilitas dan transparansi. Sejarah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral RI yang didirikan pada tahun 1953, yang sebelumnya bernama Denjavasi Bank NV. Dasar hukum BI adalah A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 atau 1999 atau Pasal 41, Gubernur dan Deputi Senior Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh Presiden atas persetujuan DPR. Apa fungsi dan kewenangan Bank Indonesia? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang, yaitu mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari satu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, menjaga stabilitas sistem keuangan, menjalankan fungsi sebagai
Lender of the last resort. Tujuan Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bab 3 Pasal 7, bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai memelihara kestabilan nilai rupiah. Apa yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah. 3 pilar utama untuk mencapai tujuan Bank Indonesia. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Stabilitas sistem keuangan. Hubungan dengan pemerintah. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Untuk dan atas nama pemerintah, BI dapat menerima pinjaman dari luar negeri, mengusahakan menyelesaikan tagihan dan kewajiban pemerintah terhadap pihak luar negeri. Pemerintah wajib meminta terdapat atau mengundang BI dalam membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan BI. Memberikan pendapat dan pertimbangan menyangkut rapin serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Dalam hal penerbitan surat-surat utang negara, pemerintah wajib berkonsultasi dengan BI dan DPR. BI dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. OJK atau tujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas dan fungsi. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sekitar perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank atau INKNB. Latar belakang pendirian. 1. Dulu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan LPJK PD UU BI 23 atau 99. Sebelumnya krisis 1997 sampai 1998, pengawasan bank oleh Bank Indonesia dipandang gagal. Keinginan untuk integrasi pengawasan sektor keuangan dalam satu atap karena meningkatnya finansial conglomeration di Indonesia. 2. Keinginan untuk memurnikan fungsi kebansentralan atau BI murni sebagai penjaga stabilan moneter. Dulu fungsi pengawasan bank dan moneter yang bersatu di bawah bank sentral dianggap bertentangan. 3. Integrasi produk dan jasa keuangan.
terjadi cross-selling produk dan jasa keuangan di antara lembaga jasa keuangan yang berbeda, disertai perpindahan risikonya. Sekian, terima kasih.